dimanapun kita berada saat ini, di belahan bumi Indonesia dan juga ada yang di luar negeri. Biarlah kita undang, kita luaskan Roh Kudus, Rohnya Tuhan Yesus bekerja luas luber, mengambil alih seluruh kehidupan kita, ibadah kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa yang maha kuasa, maha baik, maha kasih, maha sempurna, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, karena penetapan-Mu, karena kedaulatan-Mu, di pagi hari yang indah, yang manis, yang agung mulia ini, Engkau mempersatukan kami di dalam persekutuan doa anastis ini Tuhan. Dimanapun keberadaan kami saat ini, Engkau Allah yang maha hadir, menjamah, melawat kami semua Tuhan. Biar ibadah ini kami persembahkan sepenuhnya untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang ikut berpartisipasi mengambil alih, urapi Tuhan. So kami Brother Alex sebagai host atau pembawa acara yang dipercayakan pada hari ini, urapi Tuhan. Dan juga pastor kami yang mulia, yang kami kasihi, Pastor Ito Rumbayan yang dari kota Medan Tuhan, yang menyampaikan firman yang fresh, yang pada hari ini, firman yang hari ini Tuhan, firman pemulihan Tuhan. Urapi hamba-Mu, oh Roh-Mu yang sepenuhnya berdaulat, Roh-Mu yang berbicara melalui mulut hamba-Mu. Setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan kosong, tetapi Engkau mengerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan teguhkan setiap firman-Mu Tuhan, Roh-Mu yang menerjemahkannya ke dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jaringan internet Tuhan. Oh semua lancar, barang-barang elektronik yang kami pergunakan, semua berfungsi baik untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Brother Yohanes atas doanya. Sebelum kita mendengar pesan firman Tuhan, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus dengan sebuah pujian yang dibawakan oleh singers dari Perhimpunan Iman Raja Wali Perbang. Tampilkan hidup Kristus di zaman ini, berdiri serupa gambarnya, tiada cacat celah. Meski dunia mengkritikku, aku akan terus maju hingga jadi sosok manusia sempurna. Meski dunia tawarkan kesenangan, damai dan kemewahannya, namun itu tak akan bertahan, sebab semua akan berlalu. Kalau di sinilah tapi ku kan terus setia hingga harinya. Di akhir hidupmu apa yang kau
persembahkan padanya. Dia takkan dijamah apapun selain oleh kesaksiannya. Apakah yang akan kau persembahkan? Oh, merintihlah hatimu. Janganlah kau didapati dalam posisi dutanya. Beristirahatlah jiwaku hanya pada Yesus, sebab Dia telah membuatku melihat penghakiman sedang datang. Berlaksa rebah di sisiku, aku takkan tergoyahkan. Sebab di balik batu karang itu aku berdiam. Urapi firman-Mu Tuhan, mulia bagi jiwaku. Oh, sempurnakanlah imanku, teguhkan hamba-Mu. Singkirkan takut dan ragu, ku mau dengar Kau berkata. Terima mahkotamu anakku, Kau telah menang. Selamat. Oh, di akhir hidupmu apa yang kan kau persembahkan padanya? Dia takkan dijamah apapun selain oleh kesaksiannya. Apakah yang akan kau persembahkan? Oh, merintihlah hatimu. Janganlah kau didapati dalam posisi dutanya. Oh, di akhir hidupmu apa yang akan kau persembahkan padanya? Dia takkan dijamah apapun selain oleh kesaksiannya. Apakah yang akan kau persembahkan? Oh, merintihlah hatimu. Janganlah kau didapati, janganlah kau didapati, janganlah kau didapati dalam posisi dutanya.
Haleluya, haleluya. Kami serahkan kepada Pastor yang mulia, Brother Ito Klumbayan, untuk menyampaikan pesan firman. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudariku berada pada saat ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, dan biarlah pada pagi dini hari ini kita bisa menikmati akan hadirat Allah di tengah-tengah kita, dimanapun saudara-saudari berada. Dan saya berdoa kiranya firman Tuhan yang disampaikan, yang saya bagikan pada pagi hari ini akan bisa memberkati saudara-saudari semuanya, dan akan menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang lebih baik lagi di hari-hari terakhir ini, menjelang kedatangan Dia yang tidak akan lama lagi, sebagaimana kumpulan ini disebut sebagai anastasis, yang artinya adalah kebangkitan. Dan kiranya melalui firman yang disampaikan, maka saudara-saudari akan bisa melihat diri Anda menjadi bagian dari kebangkitan yang sama, di mana dulunya Roh Kudus membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka roh yang sama akan membangkitkan kita di hari-hari terakhir ini. Karena semua yang sudah diberikan Bapa kepada Anak akan dibangkitkan di hari-hari terakhir. Dan terpujilah nama Tuhan kita yang sudah mempertemukan kita di hari-hari yang sangat sukar dan penuh dengan bahaya. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita bisa menikmati fellowship yang seperti ini. Dan Tuhan berkati akan semua yang bertanggung jawab atau penanggung jawab dari persekutuan dan terjadinya fellowship dan pertemuan pada pagi hari ini. Terutama kepada saudara kita yang kita kasih, Brother Alex Pandi di Manado. Tuhan berkati usaha-usahamu, saudaraku yang terkasih, dan bisa terkumpul akan saudara-saudari yang dari berbagai tempat, walaupun saya sendiri tidak mengenal satu dengan yang lain, hanya beberapa orang saja saya mengenal, tapi yang penting adalah kita dikenal oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum dasar dunia ada. Dan inilah masanya, inilah waktunya untuk kita mengenal diri kita sebagaimana kita dulunya sudah dikenal oleh Dia, dan kita dulunya sudah bersama-sama dengan Dia di dalam pikiran Allah sebelum dasar dunia ada, dan kita ingin memanifestasikan diri kita oleh sebuah panggilan yang aneh yang dari Allah, bahwa kita ini adalah orang-orang pilihannya yang dipilih sebelum dasar dunia ada, bukan karena kita menerima Yesus Kristus, tetapi kita dipilih sebelum dasar dunia ada. Jadi Tuhan sudah mengenal, dan bahwa pada pagi hari ini kita akan berkumpul seperti ini adalah juga karena kehendak Dia dan rencana Dia untuk firman-Nya bisa diperdengarkan, dan firman-Nya bisa saudara-saudari nikmati di dalam hati saudara dan saudari terkasih, dan menjadikan kita bagian dari sebuah kebangkitan yang Tuhan janjikan yang akan terjadi di akhir zaman. Kebangkitan yang pertama dari orang-orang kudus di sepanjang zaman. Dan mereka yang dibangkitkan di akhir zaman adalah mereka yang sudah dikenal oleh Tuhan sebelum dasar dunia ada, dan mereka lah para pemenang di setiap zaman. Mereka yang telah menang berarti mereka sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut,
mengalahkan keinginan dunia, mengalahkan segala sistem yang dibuat oleh manusia, mengalahkan neraka dan kekuatan neraka yang saat ini mempengaruhi dan menguasai bangsa-bangsa dan orang-orang dan di seluruh dunia. Dan kita bersyukur di akhir zaman ini, oleh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus diberikan dan Dia menyingkapkan misteri rahasia kitab Wahyu secara gamblang, secara detail, dan kita bisa dibuat melihat dan mengetahui dari tanda-tanda zaman yang kita lihat di sekeliling kita, dan kita bisa melihat kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya dan menolong umatnya untuk hidup di dalam sebuah kehidupan yang berkemenangan, sebuah kehidupan yang tiada kompromi dengan musuh yang saat ini sedang menguasai bangsa-bangsa, menguasai pikiran manusia. Tetapi Anda dan saya adalah manusia-manusia, orang-orang pilihan Tuhan yang dibelenggu oleh belenggu kasih-Nya Yesus Kristus, dan kita dibawa untuk melihat kepada terang firman Tuhan di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, sehingga hidup kita bisa senantiasa selaras, sejalan dengan setiap firman-Nya. Sehingga hidup kita, hati kita, dan pikiran saudara-saudari berkenan di hadapan Tuhan. Dan Kristus Sang Anak Allah itu memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan di dalam peperangan yang besar yang saat ini sedang berlangsung, dan Anda bersama dengan Kristus menang atas setiap dosa dan pengajaran yang palsu, mengalahkan dunia ini dan kekuatan neraka, dan musuh yang terakhir yang akan dikalahkan adalah maut, yaitu ketika tubuh kita yang fana ini akan ditelan oleh yang tidak fana, dan kita akan bertemu dan melihat Yesus Kristus di dalam pertemuan di angkasa, di udara, di awan-awan, dengan tubuh yang sama yang Dia miliki, dan kita akan dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin malam Anak Domba Allah. Oh, mulialah nama Tuhan kita. Dan sekali lagi saya menyapa saudara-saudariku semuanya di dalam kasih Kristus, dan saya mengajak saudara-saudari untuk membaca di dalam nas kitab suci kita di kitab Yoel pasal 2 ayat 25, dan saya akan baca dari ayat 23. Yoel pasal 2 ayat 23 mulai. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan, atau dalam bahasa Inggris, hujan awal dan hujan akhir telah diturunkan bagi kita seperti dahulu. Kalau dalam bahasa Inggris adalah di bulan yang pertama. Dan kita tahu bulan yang pertama di dalam kalender Yahudi adalah bulan Abib. Ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Dan kita tahu bahwa kita berada di masanya janji Tuhan untuk mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, dan saat ini hal itu berlangsung. Nubuatan daripada Nabi Yoel ini tergenapi di masa ini, dan membuat lantai pengirikan di ayat yang ke-24 menjadi penuh dengan gandum, dan kita berada di tahapan lantai pengirikan pada saat ini. Inilah posisi kita di akhir zaman, dan lantai pengirikan adalah sesudah Rut mengambil keputusan, dan kemudian di kitab Rut pasal yang kedua, Rut melayani dan mengumpulkan
jelai demi jelai di ladang penuaian. Dan Rut pasal 3 adalah Rut di lantai pengirikan bersama dengan Boas saja. Dan Boas adalah penebusnya dan Rut adalah yang ditebus. Boas adalah gambaran Yesus Kristus kita, sang penebus. Dan Rut adalah gambaran mempelai wanita di akhir zaman yang ditebus. Dan di lantai pengirikan, Rut bersama hanya dengan Boas. Inilah posisi orang-orang percaya, orang-orang pilihan di akhir zaman. Di lantai pengirikan, dan dikatakan di sini lantai pengirikan penuh dengan gandum, dan gandum adalah gambaran firman Tuhan. Gambaran firman Tuhan. Dan tempat pemerasan, kelimpahan anggur dan minyak. Dan anggur dan minyak adalah gambaran daripada stimulasi, anggur spiritual, dan minyak adalah gambaran Roh Kudus itu sendiri. Siapapun kita tahu akan arti daripada simbol-simbol ini. Sehingga jika kita membaca nas kitab suci ini, maka kita tahu betapa Kristus Tuhan Allah kita sedang membawa kita kepada sebuah hubungan yang intim. Yesus Kristus penebus yang adalah mempelai pria, gereja adalah yang ditebus mempelai wanita. Dan Anda masing-masing bisa menjadi bagian dari mempelai wanita yang ditebus jikalau Roh Kudus menghidupkan tubuhmu yang fana. Roma 8 ayat 11. Dan kita dilahirkan kembali dan masing-masing Anda dibaptis Roh Kudus. Dengan baptisan Roh Kudus tanpa sensasi. Seperti yang dulu dialami oleh Maria yang dilawat oleh malaikat Gabriel, dan Maria mengandung anak tersebut tanpa Maria mengalami sebuah sensasi. Haleluya. Saya harap Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Dan itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita di akhir zaman. Dan tempat pengirikan adalah tempat sebelum gandum yang sudah dipisahkan dari kulit sekam akan masuk ke dalam lumbung. Dan lantai pengirikan adalah tempat untuk mengeringkan akan bulir-bulir gandum yang sudah diambil dari ladang dan yang sudah dipisahkan dari kulit sekamnya, tempat pemisahan dari kulit sekam. Dan kita tahu bahwa kulit sekam atau kulit padi adalah bagian dari tanaman gandum yang tidak boleh masuk ke dalam lumbung. Dan lumbung di Rut pasal 4 adalah gambaran rapture, gambaran pengangkatan. Tetapi mempelai wanita, bulir gandum adalah gambaran firman mempelai wanita yang telah ditebus oleh darah sang penebus, darah sang anak domba. Maka orang-orang, jiwa-jiwa, umat pilihan yang bagian dari mempelai wanita harus dipisahkan total dari kulit sekam ketidakpercayaan. Kita harus dipisahkan total dari sistem dunia dan dosa. Kita harus dipisahkan total dari segala penafsiran manusia dan doktrin dan pengajaran yang palsu. Kita harus dipisahkan total untuk kita disatukan bersama dengan Boas kita, Yesus Kristus kita. Dan kemudian tahapan yang berikutnya setelah lantai pengirikan adalah bulir-bulir gandum yang sudah kering dan masak, maka akan masuk ke dalam lumbung pengangkatan. Jadi Anda bisa melihat apa yang dikatakan di kitab Yoel ini adalah berbicara tentang musim penuaian. Dan penuaian tidak terjadi dengan seketika. Harus ada masa menanam, kemudian ada masa proses, bertumbuh, dan kemudian ada masa menuai. Dan menuai juga tidak langsung, tetapi ada proses dari penyabitan di ladang, kemudian penampian di lantai pengirikan, dan yang berikutnya adalah membawa bulir gandum ke dalam lumbung
Dan itulah berbicara pengangkatan. Jadi Anda harus menjalani sebuah kehidupan disabit oleh Yesus Kristus, oleh firman-Nya, dipisahkan dari ladang, amin, dipisahkan dari dunia ini, dan kemudian Anda dibawa ke lantai pengirikan. Anda harus ditampi, Anda harus disaring, haleluya, ada penyaringan demi penyaringan, glory, dan Roh Kudus Sang Pengajar itu sedang menyaring orang-orang untuk membuktikan mana bulir padi atau bulir gandum yang sesungguhnya, yang utuh, yang penuh, yang berat, yang layak untuk dibawa masuk ke dalam lumbung pengangkatan. Haleluya. Dan inilah yang saya bagikan pada saudara-saudari pada pagi hari ini. Dan saya lanjutkan di ayat yang ke-25. Dan inilah yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Tuhan Allah kita di hari-hari terakhir di akhir zaman ini. Ayat 25. Di dalam bahasa Inggrisnya, and I will. Berarti ada kelanjutan. Kata dan adalah sebuah kata penghubung. Jadi Anda membaca dari ayat 23 dan 24 dan sekarang di ayat 25 dan, haleluya, dan aku akan, and I will restore, dan aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh keempat belalang. Belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Haleluya. Tuhan menjanjikan sebuah pemulihan. Dan pemulihan artinya adalah mengembalikan lagi apa yang dulunya sudah ada. Dan apa yang sudah ada itu adalah kehendak Tuhan. Dan apa yang sudah ada itu adalah di mana Tuhan sudah melahirkan gerejanya. Hanya ada satu gereja. Menggenapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kitab Matius. Bahwa gerejaku akan kubangun di atas batu karang ini. Dan batu karang itu adalah pewahyuan tentang siapakah anak manusia. Dan gereja itu terlahir di Pentakosta. Di hari raya Pentakosta di Yerusalem, dan disitulah Roh Kudus tercurah dan memenuhi akan 120 orang murid. Haleluya. Dan itulah hujan awal yang kita lihat. Dan gereja mula-mula itu adalah gereja Alfa. Dan sekarang Tuhan menjanjikan sebuah restorasi di akhir zaman. Dan gereja di akhir zaman adalah gereja Omega. Karena Yesus memperkenalkan dirinya, menyapa Yohanes dengan berkata, aku adalah Alfa dan Omega di kitab Wahyu. Dan gereja Alfa sudah terlahir. Dan kemudian sesuai dengan nubuatan kitab Yoel, terjadilah serbuan dari keempat belalang. Dan keempat belalang ini menghancurkan apa yang dulu dimiliki oleh gereja mula-mula, gereja Alfa. Tetapi puji Tuhan, di akhir zaman, Tuhan sudah menjanjikan bahwa dan aku akan memulihkan. I will restore. Haleluya. Aku akan memulihkan semua yang dulu dimiliki oleh gereja Alfa, gereja mula-mula, namun yang rusak oleh serbuan keempat belalang, atau yang dikatakan di kitab Rasul pasal 20, Rasul Paulus memberikan peringatan di sana dengan berkata, hati-hatilah akan tampil serigala-serigala ganas yang menyusup ke tengah-tengahmu dan yang akan menyesatkan murid Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun juga sudah berkata sebelum dia naik ke surga, di Matius pasal 7 dan di Matius pasal 24, ayat 24, bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul serigala-serigala ganas yang mengenakan
akan pakaian domba, menyamar sebagai domba. Dan di Matius 24 dikatakan akan tampil nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Mesias atau Kristus yang artinya adalah seorang yang diurapi. Berarti di hari-hari terakhir, di akhir zaman akan tampil banyak orang-orang yang diurapi, yang mengkhotbahkan firman, tetapi yang tidak sesuai dengan patron, dengan konsep, dengan prinsip, dengan pola Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan mereka itu adalah serigala-serigala yang buas, yang ganas, yang menyesatkan banyak orang dengan ajarannya yang menyesatkan. Dan itu sedang berlangsung saat ini. Dan mereka tanpa sadar sudah diurapi oleh roh yang palsu, yang tidak lainlah roh setan, yang sudah mengatasnamakan dirinya gereja, tetapi yang bukan gereja yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Hanya ada satu gereja, gereja yang dibangun di atas batu karang, yaitulah pewahyuan Yesus Kristus. Maka Anda melihat di sini, keempat belalang itu terkoneksi dengan kehancuran gereja. Tetapi Tuhan menjanjikan akan memulihkan gerejanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Anda berbicara tentang kebangkitan. Kebangkitan itu artinya adalah memulihkan lagi, mengembalikan lagi apa yang dulunya sudah ada di gereja mula-mula, tapi yang hilang oleh serbuan musuh. Maka di akhir zaman Tuhan munculkan lagi. Sehingga kita, orang-orang kudus, orang-orang pilihan di akhir zaman, menjadi sama lagi seperti dulunya di gereja awal, gereja Alfa. Dan itulah yang dijanjikan di kitab Yoel. Aku akan memulihkan. Memulihkan artinya adalah mengembalikan kepada posisi kita. Haleluya. Kitalah orang-orang yang ditebus untuk kembali memiliki apa yang menjadi milik kita dari sejak semula. Itulah misteri daripada kitab Rut, antara Boas sang penebus dan Rut yang ditebus. Rut gambaran mempelai wanita di akhir zaman. Boas adalah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus, sang penebus yang kaya raya. Haleluya. Untuk menjadi penebus, maka salah satu syarat adalah Anda harus seorang yang kaya raya. Untuk membeli kembali seluruh harta kepemilikan dari saudaranya yang sudah hilang dan dipulangkan kembali kepada saudaranya. Haleluya. Sama seperti Abraham dulu yang mengembalikan semua hartanya Lot yang dijarah, diambil oleh raja-raja itu. 10 raja-raja itu. Demikianlah Tuhan sedang membawa umatnya untuk kembali lagi kepada posisi sebagai gereja yang dibangun di atas batu karang. Sehingga kita tidak lagi miskin, tapi kita melimpah dengan segala kekayaan surgawi. Dan Allah kita adalah Allah yang kaya dengan rahmat-Nya. Dan kekayaan yang melimpah yang Tuhan curahkan ke atas gerejanya adalah melimpah dengan gandum, anggur, dan minyak. Gandum berbicara firman Tuhan, dan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Allah sudah berbicara di bumi melalui para nabinya. Allah berbicara di bumi, dirinya sendiri Allah dalam rupa manusia yang adalah Sang Immanuel, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah berbicara melalui para nabi. Haleluya. Dan Allah berbicara melalui utusan-utusannya di setiap zaman. Maka kekayaan gereja, haleluya, yang sudah hilang, yang diserbu oleh keempat belalang tersebut, maka di akhir zaman, gereja tidak lagi miskin. Tapi gereja hidup di dalam kelimpahan kekayaan surgawi. Penuh dengan firman dari Kejadian sampai Wahyu. Dan Anda bisa dibuat mengerti isi daripada Alkitab ini secara keseluruhan. Bukan sebagian pasal Alkitab, bukan sebagian kitab di Alkitab,
di mana Alkitab terdiri dari 66 kitab. Haleluya. Dan dimulai dengan kitab Kejadian, dan Kejadianlah kitab benih, dan kitab Wahyu lah kitab yang terakhir, dan kitab Wahyu adalah kitab menuai. Glory. Apa yang ditaburkan semuanya di kitab Kejadian. Kitab Kejadian dalam bahasa Inggrisnya adalah Genesis, Genesis, adalah benih. Maka kitab Kejadian adalah kitab menabur benih. Dan Anda tahu bahwa benih adalah firman Tuhan. Lukas 8 ayat 11, itulah benih. Dan apa semua yang ditaburkan di kitab Kejadian, apakah itu yang baik ataupun yang jahat? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ada dua jenis penabur, penabur yang baik dan penabur yang jahat. Dan ada dua jenis benih yang ditaburkan. Penabur yang baik menaburkan benih yang baik, penabur yang jahat menaburkan benih yang jahat. Amin. Dan keduanya saling bertolak belakang. Maka Anda bisa melihat di kitab Wahyu, Wahyu adalah kitab menuai. Maka Anda bisa menelusuri semua yang ada di kitab Wahyu ke kitab Kejadian. Lihat betapa kayanya Tuhan dan betapa kekayaan Allah itu sekarang sedang dilimpahkan kepada mempelai wanita. Jadi yang Tuhan janjikan bukan kekayaan jasmani. Jasmani adalah sesuatu yang Tuhan tambah-tambahkan dan cukupkan. Sehingga kebutuhan Anda di muka bumi, di dalam perjalanan menuju ke surga ini, tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan menjanjikan seluruh kekayaan surgawi. Glory. Karena orang pilihan berasal dari sorga, maka akan kembali ke sorga. Orang pilihan berasal dari buah pinggang Bapa, maka orang pilihan akan kembali kepada pikiran Allah. Orang pilihan berasal dari pikirannya Elohim, maka kita akan kembali kepada pikiran Elohim. Dan Anda bisa melihat di dalam nas-nas kitab suci ini, Tuhan tidak akan membiarkan Anda menjadi miskin, tapi melimpah di lantai pengirikan dan di lantai pemerasan. Glory. Anda tahu bicara lantai pemerasan adalah tempat menginjak-injak anggur untuk dijadikan minuman anggur, wine, bukan jus. Dan kita tahu di dalam Alkitab, tempat pemerasan adalah juga simbol daripada penghakiman Tuhan, di mana sang anak sudah menginjak-injak akan murka Allah di lantai pemerasan, dan anggur yang berwarna darah itu simbol darah sudah tertumpah di sana, berbicara tentang Yesus Kristus sang anak Allah mati di atas kayu salib. Haleluya, Anda bisa melihat salib di sini. Maka disitulah dia dibangkitkan. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Maka segala murka Allah sudah dikerjakan oleh sang anak. Sehingga orang-orang pilihan tidak ditimpa oleh murka Allah. Amin. Tetapi sebaliknya, orang-orang pilihan dibawa ke lantai pemerasan untuk menikmati segala kelimpahan anggur. Anggur berbicara stimulasi pewahyuan. Dan melimpah dengan minyak. Glory. Anggur dan minyak selalu terkoneksi dengan penyembahan kepada Allah yang hidup. Amen. Itulah sebabnya di kitab Wahyu di pasal 6, di bawah meterai yang ketiga, maka Tuhan berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Ketika keempat belalang ini melakukan penyerbuan di sepanjang 2000 tahun dan dikenal dengan zaman-zaman gereja, seperti yang dituliskan di kitab Wahyu, di Wahyu pasal 1, 2, dan 3. Dan keempat belalang ini atau serigala-serigala ganas ini, penyesat-penyesat ini sangat tamak, sangat rakus. Mereka adalah utusan-utusan setan untuk menghancurkan gereja, gerejanya Allah. Bukan gereja yang sembarangan, tapi gerejanya Allah. Haleluya. Tetapi Tuhan katakan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Haleluya.
Itulah sebabnya Anda bisa melihat di Yoel pasal 2, minyak dan anggur itu melimpah sekarang di lantai pemerasan. Dan sekali lagi, Tuhan akan menginjak-injak lantai pemerasan, yaitu adalah berbicara tentang masa penuaian, berbicara tentang Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa dan orang-orang. Anda bisa membaca di Wahyu pasal 14 dan Wahyu pasal 19, bagaimana Tuhan akan segera mengakhiri dunia ini dan akan menghakimi dunia ini, namun orang-orang pilihan sekarang ketika hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama di bulan yang pertama, yaitu bulan Abib. Oh, mulialah nama Tuhan. Dan itulah bulan Abib lah, kalau Anda membaca, mengerti di kitab kalender Yahudi, itu adalah musim penuaian, awal musim menuai. Terpujilah nama Tuhan. Jatuh pada sekitar bulan Mei, April, Mei sampai dengan Agustus, di mana penuaian itu adalah menuai jelai dan anggur, jelai dan gandum. Amin. Dan tentang buah-buahan seperti buah zaitun menghasilkan minyak, seperti buah anggur menghasilkan minuman. Ada 7 jenis buah-buahan yang juga dituai dalam satu kalender Yahudi. Oh, sungguh kekayaan Tuhan membuat kita bisa melihat janji-janji Allah digenapkan di hari-hari terakhir ini. Dan saya dan Anda harus menikmati janji-janji ini. Sehingga apa yang dituliskan di sini, apa yang dijanjikan di sini, bukan sekedar teori, di mana kita bisa membaca Alkitab, kita tahu dari Alkitab, tapi kehidupanmu dan kehidupan saya sedang memanifestasikan kitab-kitab di dalam Alkitab ini. Nas-nas yang ada di dalam Alkitab ini. Sehingga Anda bisa melihat dirimu, dan orang lain bisa melihat dirimu, dan pelayananmu melimpah dengan segala hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan sebelum dasar dunia ada, dan itulah kekayaan surgawi. Glory. Anda penuh dengan firman, mulut Anda penuh dengan firman, sehingga dari dalam hatimu mengalir sungai kehidupan, mata air kehidupan yang berbual-bual. Anda berbicara firman Tuhan, bukan hanya jam 5 pagi, bukan hanya siang hari, bukan hanya sewaktu ibadah dan khotbah, tapi sepanjang hari, sepanjang waktu, firman terus mengalir dari dalam hatimu. Berbicara tentang kebaikan Tuhan dan misteri firman Tuhan yang tersingkap dari Kejadian sampai Wahyu. Karena Anda mengerti isinya. Haleluya. Anda mengerti isinya. Sebab jika seorang tidak mengerti isi Alkitab ini, Anda tidak akan memiliki suatu sungai air kehidupan yang berbual-bual yang keluar dari hatimu. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di kitab Yohanes pasal yang ke-7 atau 8 kalau tidak salah. Dari dalam hatimu akan keluar mata air yang berbual-bual. Dan jika kamu menginginkan Roh Kudus, maka ia akan datang seperti mata air yang berbual-bual. Haleluya. Dan kita tahu Roh Kudus adalah Zoe, hidupnya Allah sendiri. Dan Yesus sudah berjanji bahwa jika roh kebenaran datang, maka ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang ada di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan jika hidup Anda penuh dengan firman dari Kejadian sampai Wahyu, Anda akan berbicara dengan bebas dan leluasa. Haleluya. Anda akan berbicara dari nas-nas kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kita menjadi terlihat bahwa kita memanifestasikan seluruh kekayaan surgawi. Dan bukan hanya saja Anda bicara firman di dalam kepenuhan firman. Karena Yesus dulunya adalah kepenuhan kealahan, kepenuhan firman di dalam tubuh manusia. Maka Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu sudah tampil lagi di zaman ini dengan firman yang penuh. Sehingga kitab Yoel pasal 2 ini tergenapi di dalam pemanifestasian yang sungguh. Dan Tuhan sudah menghasilkan lagi gereja yang sama seperti gereja yang awal, gereja Alpha. Dan sekarang sudah tampil gereja Omega. Dan saya berharap Anda mengenali tampilnya dan kehadiran Yesus di zaman ini. Dan Yesus mempelai pria sudah menyatu dengan gereja Omega. Haleluya. Yesus Kristus yang adalah penebus seperti Boas sudah menyatu dengan Ruth, gereja Omega mempelai wanita di akhir zaman.
Dan sekarang Rut berada di lantai pengirikan. Tempat yang sangat sakral. Haleluya. Tempat yang sangat di mana dunia tidak akan bisa melihat. Sebab yang ada di situ hanya Boas, yang adalah tuan atas penuaian, dan Rut, mempelai wanita gereja yang dikasihi. Dan Rut bukanlah orang Israel. Dialah orang bangsa kafir dari Moab dan pindah ke Israel dengan mengikuti Naomi. Dan Naomi adalah gambaran Israel. 144.000 yang akan ditebus oleh Tuhan Yesus di bawah pelayanan Musa dan Elia yang dituliskan di Wahyu pasal 7. Tapi sebelum Naomi akan ditebus, haleluya, maka Rut, gambaran mempelai wanita bangsa kafir, harus ditebus terlebih dahulu. Sehingga Anda bisa melihat di masa penuaian ini, misteri penebusan sedang dibentangkan. Misteri penebusan antara penebus dan yang ditebus sedang dibukakan. Dan seluruh akan harta kepemilikan yang dulunya hilang, maka di akhir zaman, maka itu dikembalikan lagi. Kekayaan apa yang dulunya dimiliki oleh Rut di hari-hari pertama, yang dimiliki oleh gereja Alfa? Mereka memiliki pengajaran yang benar, yang didapatkan dari para rasul. Oh, mulialah nama Tuhan. Mereka mengenal, mereka mengetahui tentang arti penebusan, rekonsiliasi, pendamaian, penyembahan yang benar. Mereka memiliki kasih mula-mula, glory, sehingga mereka dikumpulkan oleh Tuhan. Dan orang luar tidak berani untuk menggabungkan diri dalam kumpulan tersebut. Amen. Mereka memiliki kesatuan dengan firman secara penuh. Mereka lah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka lah orang-orang yang dilawat oleh malaikat Tuhan. Oh, mulialah nama Tuhan. Dan di akhir zaman Anda bisa melihat di mana malaikat Tuhan memperlihatkan dirinya. Mereka dulunya di gereja Alfa, mereka memiliki tiang api. Tapi lihat di sepanjang 2000 tahun, di mana orang bisa melihat lagi tiang api? Tidak terlihat. Tiang api tidak terlihat, malaikat Tuhan tidak terlihat. Tapi di akhir zaman, sebelum kebangkitan sepenuhnya bagi mempelai wanita, maka tiang api, malaikat Tuhan datang dan tampil dan memperlihatkan dirinya secara penuh dan orang-orang bisa melihat. Oh, mulialah nama Tuhan. Itulah beberapa hal yang hilang dari gereja Alfa, gereja mula-mula. Baptisan air yang benar hilang. Baptisan Roh Kudus yang sepenuhnya tanpa sensasi, pemahamannya hilang, sehingga orang-orang penuh dengan sensasi dan mereka mengatakan saya punya Roh Kudus, tapi padahal tidak punya Roh Kudus. Karena jika Roh Kudus di dalam Anda dan saya, Dia akan memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Anda akan kaya dengan Alkitab ini. Anda akan kaya dari Kejadian sampai Wahyu. Terpujilah nama Tuhan. Glory. Dan Anda akan berbicara seperti sungai kehidupan yang tidak pernah kering. Amen. Dan Anda menjadi pohon-pohon gaharu yang ditanam di pinggiran akan sungai tersebut. Haleluya. Dan aliran-alirannya menyukakan kota Yerusalem yang diberkati itu. Amin. Dan Anda penuh dengan kelimpahan anggur. Anggur wine itu memabukkan. Sehingga Anda mabuk dengan anggur sorgawi. Sehingga seorang yang mabuk adalah seorang yang tidak sadar. Amin. Dulunya saya suka minum minuman keras dan saya tahu apa artinya mabuk. Gak peduli, gak kenal takut. Tapi sekarang Tuhan membuat saya mabuk dengan mabuk sorgawi. Sehingga saya tidak menginginkan dunia lagi. Saya tidak menginginkan hal yang palsu. Saya tidak menginginkan segala macam keinginan manusia. Amin. Saya hanya menginginkan hal-hal yang surgawi. Perkara-perkara yang di atas. Amen. Angkat kepalamu. Lukas 21 katakan, angkat kepalamu dan pandanglah ke atas. Look up the head. Bahwa penebusanmu sudah dekat. Your redemption is drawing nigh. Amen. Dan sekarang penebusanmu sudah dekat. Karena sang penebus sudah ada di sini. Boas kita sudah ada di sini. Dan kita sedang menunggu untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Di pertemuan di udara. Di pertemuan di angkasa. Hati Anda penuh dengan kelimpahan firman gandum di lantai pengirikan. Dan Anda penuh dengan stimulasi kegirangan oleh Roh Kudus.
Dan Anda dibuat mabuk sekarang sehingga Anda tidak sadar lagi dengan segala hal yang bukan surgawi. Tapi Anda sadar kepada hal-hal yang surgawi. Haleluya. Karena Dia yang berasal dari surga, Dia datang dan mengucapkan firman Tuhan. Oh, mulialah nama Tuhan. Amin. Dan Anda penuh dengan minyak. Minyak adalah gambaran Roh Kudus. Amin. Dan kalau Anda bicara minyak, maka Anda kembali ke Matius 25. Di sana ada dua kategori, yaitu adalah kelompok daripada 5 perawan, 5 gadis bijaksana, dan 5 perawan atau 5 gadis bodoh. 5 wise virgins dan 5 foolish virgin. Keduanya adalah simbol gambaran di hari-hari terakhir ini, bahwa akan ada kelompok orang-orang gereja dari 5 perawan yang bijaksana dan akan ada 5 perawan bodoh. Namun keduanya sama-sama mendengar seruan di tengah malam. Amen. Seruan apakah itu yang membangunkan mereka? Seruan, aku akan memulihkan. I will restore. Oh, mulialah nama Tuhan. Amen. Dan kitab Wahyu disingkapkan. Glory. Ketujuh guru yang dituliskan di Wahyu 10 dikumandangkan di akhir zaman. Sebab Sang Penebus sudah ada di bumi. Yesus Kristus, amen, sedang menyatukan dirinya dan sudah menyatu sebagai kepala atas gerejanya. Dan seluruh kekayaan gereja Alfa, gereja yang mula-mula, sudah dipulihkan kembali. Dan sekarang sedang dimanifestasikan, sekarang sedang dinikmati oleh gereja Omega. Mempelai wanita internasional, mempelai wanita yang terdiri dari orang-orang pilihan dari berbagai suku bangsa di seluruh dunia di hari-hari terakhir ini. Haleluya. Karena sebelum Anda naik ke dalam pengangkatan dan masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba, Anda harus menikmati terlebih dahulu seluruh kekayaan dari Sang Penebus Anda. Apa yang dulunya sudah Anda miliki di gereja mula-mula, maka itu harus dikembalikan lagi. Karena apa yang dulunya ada di gereja mula-mula sudah dimakan habis oleh keempat belalang. Dan keempat belalang ini adalah sistem gereja buatan manusia. Haleluya. Tapi saya tidak akan mendetailkan semuanya ini. Saya hanya sedang berbicara untuk memberikan sedikit garam kepada Anda semuanya, supaya Anda menjadi haus akan kebenaran. Matius 5 ayat 5 berkata bahwa diberkatilah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan di zaman ini roh kebenaran sudah dinyatakan. Dialah seorang yang sedang melakukan sebuah pelayanan, pekerjaan restorasi, pemulihan. Amen. Di mana umat Allah yang sudah jatuh, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena sudah dimakan habis oleh keempat belalang ini, maka kondisi orang-orang dipulihkan kembali untuk memiliki hubungan yang benar dengan penebusnya. Amen. Dengan penebusnya. Di mana hati anak-anak Allah di akhir zaman dipulihkan kembali kepada hati bapak-bapak Pentakosta. Siapakah bapak-bapak Pentakosta? Para rasul. Mulialah nama Tuhan. Karena kepada para rasul lah firman diberikan terlebih dahulu dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Di Matius 20 Anda bisa membaca di sana. Amin. Dan di doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17 Anda bisa membaca di sana. Mereka yang percaya kepada pemberitaanmu, maka mereka akan menjadi satu dengan aku. Kristus Yesus adalah untuk membawa gereja kepada sebuah hubungan intim antara Sang Penebus dan yang ditebus. Haleluya. Dan keempat belalang itu adalah sistem gereja buatan manusia yang sudah lahir di abad yang ketiga di Konsili Nisea. Dan apa yang diterbitkan di Konsili Nisea diteruskan di sepanjang zaman-zaman. Tapi di akhir zaman, Kristus tampil lagi untuk menghancurkan sistem buatan manusia dan membawa umatnya dilepaskan keluar dari sistem buatan manusia, dari ide manusia, dari kredo dan dogma buatan manusia, untuk dibawa kembali kepada firman-Nya yang murni. Dan umat Tuhan, haleluya, umat Tuhan
kembali bisa memakan gandum. Sama seperti di zaman Gideon, di mana orang-orang Israel di bawah tekanan, di bawah kekuasaan orang-orang Midian, sehingga panen gandum mereka selalu diambil, dirampas oleh bangsa tersebut. Tapi Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Oh, mulialah nama Tuhan. Dan orang-orang Midian dikalahkan, sehingga panen mereka tidak lagi dirampas oleh orang asing, tapi panen mereka dinikmati oleh orang-orang Israel lagi. Anda bisa membaca itu di kitab Hakim-Hakim. Dan itulah gambaran bahwa Tuhan sedang menampakkan dirinya dan sudah menampakkan dirinya kepada Gideon di akhir zaman. Oh, mulialah nama Tuhan. Dan adalah orang-orang Israel. Amen. Penampakan malaikat itulah untuk melepaskan Israel dari perbudakan dan penjajahan dari musuh-musuhnya. Dan supaya kelimpahan di negeri tanah perjanjian tidak lagi dimiliki oleh orang asing, tapi dinikmati oleh Israel sendiri. Sebuah gambaran di mana keempat belalang itu sudah menghancurkan dan merampas kekayaan gereja Alfa, tapi di akhir zaman Tuhan tampil, malaikat Allah dirinya sendiri tampil kepada Gideon, utusan Tuhan di akhir zaman, dan memenangkan peperangan tersebut dan membawa seluruh panen dan kekayaan di tanah negeri perjanjian, baptisan Roh Kudus itu. Negeri perjanjian itulah baptisan Roh Kudus di zaman kita. Dan seluruh kekayaan Roh Kudus sekarang sedang dinikmati oleh orang-orang percaya di akhir zaman. Tidakkah Anda menghidupi kitab Yoel pasal 2 sekarang? Tuhan tidak pernah menjanjikan kelimpahan harta benda jasmani yang fana, yang bisa rusak dan bisa usang. Tapi Petrus katakan, Anda sedang dibawa untuk menikmati seluruh kekayaan yang tidak bisa rusak. Apakah kekayaan yang tidak bisa rusak? Kekayaan surgawi. Apakah itu bentuknya? Teofani. Anda akan mengenakan tubuh teofani Anda. Dan untuk mengenakan tubuh teofani Anda, yang adalah tubuh firman, amen, the body word, maka sekarang Anda harus menikmati hadirat Tuhan. Anda harus menikmati kelimpahan gandum, minyak, dan anggur. Amen. Wahyu pasal 3 mengatakan, belilah daripadaku minyak untuk mengoles matamu supaya kamu tidak menjadi buta. Ada amin? Ya, inilah yang sedang berlangsung sekarang. Sehingga Anda membaca nas-nas kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, Anda mengerti betul makna dan artinya. Sebab keempat belalang sudah dihancurkan oleh sang malaikat Allah melalui pelayanan Gideon, seorang manusia Allah yang gagah perkasa, yang pemberani, yang menyelamatkan Israel. Dan Anda dan saya adalah Israel di akhir zaman. Anda dan saya adalah umatnya Tuhan. Dan kita harus berterima kasih oleh pelayanan Gideon. Kita harus berterima kasih kepada pelayanan malaikat Allah yang sudah tampil lagi di akhir zaman. Oh, mulialah nama Tuhan. Malaikat yang sama yang dulu melepaskan Petrus dari dalam penjara. Malaikat yang sama dulu memimpin Paulus dan menyertai Paulus di dalam kapal tersebut. Sehingga sekalipun kapal itu hancur, Paulus dan seisi kapal selamat. Karena malaikat Tuhan ada di sana. Itulah malaikat Tuhan yang menyertai gereja Alfa. Dan selama 2000 tahun malaikat Allah tidak terlihat. Tiang api tidak terlihat. Cahaya halus supranatural tidak terlihat. Tapi di akhir zaman, melalui pelayanan di akhir zaman, melalui pelayanan restorasi pemulihan, melalui pelayanan Gideon di akhir zaman. Oh, mulialah nama Tuhan. Melalui pelayanan Elia di akhir zaman, melalui pelayanan Omega, gereja yang terakhir di akhir zaman, maka malaikat Allah ada di sini lagi. Haleluya. Tiang api ada di sini lagi. Tiang awan ada di sini lagi. Yang dulunya memimpin Israel. Amin. Di padang gurun. Sesudah mereka dikeluarkan oleh Allah melalui pelayanan Musa. Dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Dan hal yang sama sedang berlangsung saat ini. Mempelai wanita, orang pilihan dikeluarkan dari Moab. Seperti Ruth. Orang pilihan, mempelai wanita dikeluarkan dari serbuan keempat belalang tersebut. Orang pilihan sama seperti Israel dikeluarkan, dilepaskan dari penjajahan bangsa Midian. Amen. Dan hal yang sama di akhir zaman. Tuhan berteriak, keluarlah engkau dari Babel. Itulah seruan tengah malam. Di Matius pasal 25. Sehingga 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana mendengar seruan tersebut. Maka mereka bangun. Amin.
Tapi siapakah yang bisa keluar dari rumah tersebut? Hanya 5 perawan bijaksana. Dan mereka memiliki pelita dan minyak di dalam pelita mereka, sehingga cahaya api penerang itu mengikuti mereka dan menolong mereka untuk keluar dari rumah tersebut sesudah dibangunkan, dan mereka berjalan menjumpai mempelai pria yang sudah datang. Karena suara tengah malam berkata, "Behold, lihatlah, mempelai pria datang, dan temuilah dia." Dalam bahasa Inggris, temuilah dia. Oh, haleluya. Sama seperti Marta keluar dari kumpulan rumah, di mana di rumah itu diisi oleh orang-orang yang meratap, yang menangis, yang tanpa pengharapan. Mereka sedang mengelilingi mayatnya Lazarus, tapi dia mendengar guru memanggil. Maka dia keluar dari kumpulan orang-orang yang tanpa pengharapan itu. Mereka bukan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Jehovah, Allahnya Abraham, tapi mereka tidak memiliki pengharapan. Mereka tidak mengerti akan kebenaran kitab suci. Tapi Marta keluar dari sana dan menemui Yesus di suatu tempat. Amen. Di lokasi yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Di lokasi yang tidak dikenal oleh orang-orang lain. Dan di situ Marta mendapat lawatan firman Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. I am, aku yang hari ini. Bukan aku yang kemarin atau aku yang akan. Aku yang hari ini. Amen. Dan Marta mendapatkan pencerahan akan misteri kebangkitan dan kehidupan tersebut. Hal yang sama Tuhan sedang curahkan akan misteri akan kebangkitan dan hidup. Amen. Sehingga saya berharap nama persekutuan ini, Anastasis, tidak sekedar sebuah nama, tapi menjadi sebuah kehidupan yang real dari anggota-anggotanya. Bahwa Anda mengenal kebangkitan yang dimaksudkan. Dan kebangkitan itu bukan nanti, kebangkitanlah sekarang. Haleluya. Anda dibangkitkan oleh Roh Kudus untuk mengenal penebusmu yang hidup. Seperti Ayub mengenal penebusku hidup. Amen. Maka Anda bisa melihat, hanya 5 perawan bijaksana yang bisa keluar dari rumah itu karena punya minyak. Dan minyaklah yang menghidupkan api. Amin. Tanpa minyak tidak ada api. Tanpa api tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, tidak ada penerang. Tidak ada penerang, maka seseorang hidup di dalam kegelapan. Haleluya. Tetapi puji Tuhan, minyak itu menyalakan api. Glory. Dan Anda bisa berjalan sekarang. Firman-Mu lah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anda sekarang sedang berjalan dipimpin oleh Sang Roh kebenaran, memimpin Anda untuk sebuah kebangkitan yang sepenuhnya sesudah Anda dibangkitkan secara spiritual. Sehingga Alkitab ini tidak lagi Alkitab yang mati yang tertulis, tapi Anda hidup oleh setiap firman yang ada di sini. Amin. Anda memakan gandum di lantai pengirikan ini. Glory. Seperti dulunya Israel makan makanan keras gandum sesudah mereka menyeberang sungai Yordan. Dan sungai Yordanlah berbicara simbol kematian. Amen. Karena sungai Yordan bermuara di laut mati. Anda harus memiliki pengalaman bahwa segala dosamu sudah mati di dalam Kristus Yesus. Dan Anda dibangkitkan secara spiritual. Dan sekarang Anda dipimpin oleh Yosua Anda, gambaran Roh Kudus Yesus Kristus, untuk Anda sampai ke negeri perjanjianmu, untuk mendiami tanah warisanmu. Amin. Dan tanah warisan kita, tanah kanan kita adalah baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan untuk diam di dalam Anda dan saya. Oh, mulialah nama Tuhan. Dan sesudah mereka menyeberang sungai Yordan, mereka tidak lagi memakan mana yang dari sorga. Mereka memakan bulir gandum. Mereka makan makanan keras. Amen. Dan sebagai hamba Tuhan, Anda harus memastikan bahwa Anda adalah hamba Tuhan, pengkhotbah yang sejati. Hamba yang setia, yang memberi umat Tuhan dengan makanan firman tepat pada waktunya, tepat pada musimnya, tepat pada zamannya. Haleluya. Matius 24 ayat yang ke-45. Oh, mulialah nama Tuhan. Jadi Anda harus mengerti akan prinsip-prinsip penuaian. Anda harus mengerti akan prinsip-prinsip penebusan, restorasi, pemulihan. Glory. Bukan sekedar pemulihan finansial, bukan sekedar pemulihan hubungan keluarga. Oh, tidak, my brother and my sister. Inilah pemulihan yang Tuhan janjikan untuk memulihkan kembali umat Tuhan supaya menjadi sama lagi seperti gereja Alfa, gereja Omega. Kalau Anda membaca persis di Alkitab dan di sejarah, tidak ada gereja
Alfa yang kaya raya. Mereka mayoritas adalah orang-orang yang miskin. Amin. Tetapi mereka kaya di dalam kekayaan surgawi. Seperti Petrus katakan. Haleluya. Petrus katakan rasul besar itu. Di mana kunci kerajaan surga diberikan kepadanya. Dan Petrus berkata pada suatu kali di gerbang indah itu. Dan dia berkata, pandang mata kami. Emas dan perak tidak kumiliki. Amin. Dan Petrus adalah seorang yang tidak terpelajar. Kisah Rasul pasal 4 mengatakan. Tapi Petrus bisa berkata, emas dan perak tidak kumiliki. Tapi lihat gereja-gereja di akhir zaman. Sangat kaya. Mega church. Penuh dengan kelimpahan harta duniawi. Dan lain sebagainya. Tetapi lihat gereja Alfa. Emas dan perak tidak kupunyai. Tapi di dalam nama Yesus Kristus, bangkit dan berdirilah. Itulah kekayaan yang ada di gereja Alfa. Bukan berbicara hal yang jasmani. Amin. Tetapi kekayaan surgawi dilimpahkan pada mereka. Haleluya. Mereka hidup di dalam kasih. Mereka hidup di dalam kesatuan. Mereka hidup di dalam kerendahan hati. Mereka penuh dengan kelimpahan anggur, minyak, gandum, firman, stimulasi Roh Kudus, stimulasi pewahyuan, dan minyak Roh Kudus. Mereka melimpah dengan semuanya itu. Mereka memiliki pengalaman di lantai pengirikan, di lantai pemerasan. Mereka memiliki pengalaman penebusan secara pribadi. Dan mereka berkumpul sebagai orang-orang yang ditebus. Dan itulah standar gereja. Glory. Kristen dimulai di Antioquia. Berpindah dari Yerusalem ke Antioquia. Menunjukkan bahwa Injil pindah dari Israel kepada bangsa-bangsa kafir. Dan kita adalah bangsa-bangsa kafir. Sehingga Anda bisa melihat Rut di dalam kitab Rut. Rut adalah bangsa kafir. Perempuan bangsa kafir. Tapi Rut, Anda melihat, dia ditebus oleh sang penebus. Di kapan? Di masanya ketika Naomi sudah kembali ke Israel. Tidakkah Anda melihat bahwa Naomi sudah kembali ke Israel? Naomi yang dulunya berada di pembuangan, sesudah Perang Dunia Kedua, Israel sudah kembali menjadi negara yang berdaulat 1948. Tidakkah Anda melihat Naomi kembali ke Israel dan menjadi negara yang berdaulat? Itulah gambaran Naomi. Lantas di manakah Rut? Rut adalah mempelai wanita bangsa kafir yang sedang memiliki sebuah hubungan intim dan fellowship di lantai pengirikan bersama dengan sang penebusnya, yaitu Boaz, Yesus Kristus, yang telah menampakkan dirinya. Membawa Rut untuk hidup di dalam kelimpahan. Amin. Dan segala keperluan Rut ditanggung oleh Boaz. Bahkan hal yang jasmani pun ditanggung oleh Boaz. Amin. Dan hal yang paling prinsip di dalam misteri tersebut adalah misteri penebusan antara penebus dan yang ditebus. Amin. Misteri penebusan antara gembala dan domba. Misteri penebusan antara sang penjunan dan tanah liat. Amin. Misteri penebusan bahwa Tuhan akan memulihkan akan gereja yang mula-mula dulu, yang sudah diserbu oleh 4 belalang, tapi sekarang seluruh kekayaan gereja Alfa dikembalikan lagi di akhir zaman, dan tampillah gereja Omega, tampillah mempelai wanita yang terdiri dari orang-orang pilihan dari bangsa-bangsa kafir non-Yahudi, haleluya, yang penuh dengan Roh Kudus dan yang hidup dari setiap firman Allah, bukan hanya roti saja, tapi hidup oleh setiap firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Dan Anda bisa membaca dengan penuh pengertian, dan Anda hidup di dalam kelimpahan, dan mata air itu berbual-bual keluar dari hatimu, dan Anda saksikan itu kepada orang-orang di seluruh dunia, di masa, di zaman informatika yang seperti ini, melalui Zoom, melalui video call, haleluya, dunia menjadi sempit, dunia diperkecil, sehingga firman Tuhan ini bisa tersebar di saat yang bersamaan, kepada orang-orang di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke pedalaman, bahkan sampai ke Amerika, New Jersey, bahkan sampai ke Kanada, bahkan sampai ke Argentina, bahkan sampai ke Malaysia, Australia, Filipina, di saat yang bersamaan.
Dan kita sudah memiliki pengalaman-pengalaman tersebut. Dan itu real, itu nyata, itu bukan teori, itu real. Karena Sang Penebus Boas sudah ada di sini. Dan kelimpahan kekayaan surgawi sudah dilimpahkan kepada mempelai wanitanya. Oh, mulialah nama Tuhan. Amen. Misteri akan suara di tengah malam yang membangunkan akan 10 gadis tersebut sedang tergenapi saat ini. Pastikan bahwa kita adalah bagian dari kelompok 5 perawan yang bijaksana, yang ada minyak di dalam pelitanya, sehingga api menyala dan bisa berjalan seperti Marta untuk menemui Yesus di suatu lokasi tempat yang Tuhan sendiri telah tentukan, dan masanya adalah sekarang, di mana pengangkatan akan segera berlangsung, dan hanya 5 gadis bijaksana yang akan bisa melihat Yesus di pertemuan, di angkasa, di awan-awan, di udara, atau apapun yang Anda bisa sebutkan. Semuanya sama, karena kita akan berubah dimensi. Dari dimensi yang di dunia ini, dimensi 1, 2, dan 3, kita akan melihat dia di dimensi yang ke-7, di ruang Shekinah Glory, di ruang Maha Kudus. Oh, mulialah nama Tuhan, karena Yesuslah Sang Imam Besar kita, dan hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan mereka yang telah ditebus oleh Sang Imam Besar yang adalah Yesus Kristus, maka Anda pun diberikan hak, diberikan akses untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Disitulah seluruh kekayaan surgawi, kekayaan Sang Penebus, kekayaan Raja Theophany Melkisedek dicurahkan di dalam ruang Maha Kudus. Tempat yang kedap suara, tempat yang kedap daripada dunia ini, tempat yang tersembunyi, tempat yang aman. Itulah pavilionnya, tabernakelnya Allah yang tersembunyi. Itulah tempat persembunyian orang-orang pilihan, yaitu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena di ruang Maha Kudus ada tongkat Harun yang berbunga, gambaran daripada kelahiran kembali Anda. Amen. Di situ ada mana yang tersembunyi, mana yang pertama, mana yang orisinil, yang disimpan di buli-buli yang tidak bisa rusak dan usang. Itulah firman yang tidak bisa rusak. Haleluya. Tuhan sudah berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur tersebut. Amen. Sehingga Anda bisa beroleh akses akan mana yang tersembunyi. Firman yang tersembunyi yang sedang disingkapkan di akhir zaman. Oleh pelayanan Gideon di akhir zaman. Oleh pelayanan Daniel di akhir zaman. Oleh pelayanan Elia di akhir zaman. Haleluya. Dan Wahyu pasal 5 katakan, Anda dijadikan imam-imam. Sehingga Anda beroleh akses ke ruang Maha Kudus. Dan di ruang Maha Kudus ada kursi pendamaian. Dan di dalam kursi pendamaian ada 2 loh batu. Itulah firman yang datang dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Amen. Karena Tuhan sendiri yang menulis kedua loh batu. Amen. Bukan Musa, tapi Allah sendiri. Haleluya. Dan Alkitab ini bukan buatan manusia. Inilah Allah sendiri yang dituliskan oleh orang-orang yang diurapi, para nabi dan para rasul. Itulah yang ada di ruang Shekinah Glory, ruang Maha Kudus. Dan di dalam ruang Maha Kudus ada cahaya, kemuliaan Allah. Amen. Itulah cahaya, itulah Allah sendiri. Rupa Allah yang semula, yaitulah cahaya. Amen. Terpuji nama Tuhan. Dan di situ ada 2 kerub yang menudungi kitab, yang menudungi akan kursi pendamaian tersebut. Haleluya, haleluya. Atau tabut perjanjian itu. Amen. Lihat, seluruh kekayaan surgawi dicurahkan pada kita. Anda harus masuk ke tempat yang tersembunyi. Ketika keempat penghukuman Tuhan sedang melanda seluruh dunia pada saat ini. Sampar, sakit penyakit, kelaparan, dan pedang. Pedang bicara perang. Anda lihat perang Rusia-Ukraina tidak berhenti, tapi terus dan lanjut terus sampai ke Harmagedon. Tapi sebelum Harmagedon berlangsung, mempelai wanita harus naik bersama dengan Sang Penebusnya untuk menikmati perjamuan kawin malam anak domba di sorga, di dimensi yang ke-7, di ruang Shekinah Glory, di ruang Maha Kudus. Oh, mulialah nama Tuhan. Saya berharap apa yang saya sampaikan renungan di pagi hari ini tidak terlalu dalam untuk saudara dan saya. Ini hanyalah sebuah perkenalan kecil untuk sebuah pemberitaan firman yang selanjutnya. Karena Allah kita adalah Allah yang kaya, bukan kekayaan jasmani yang Tuhan janjikan, tapi kekayaan rohani. Dan Anda harus tahu persis bahwa Anda sedang berada di lantai pengirikan untuk bisa melihat Boas Anda. Ruth sudah bertemu dengan Boas, penebusnya, di ladang. Dan sekarang dari ladang ke lantai pengirikan. Dan sebentar lagi dari lantai pengirikan ke rumahnya Boas.
Dan di rumah Boas itulah maka Rut mendapatkan benih dari sang penebus dan kemudian melahirkan anak. Haleluya. Obed terlahir di rumah Boas. Amin. Dan sebelum Obed terlahir, Anda harus menerima benih. Dan menerima benih, Anda harus hamil. Amin. Dan sudah hamil, maka melahirkan. Tidakkah Anda tahu bahwa mempelai wanita sedang hamil tua di akhir zaman? Dan Anda bisa melihat mempelai wanita hamil tua, Anda bisa membaca di kitab Lukas dan di kitab Wahyu pasal 12. Dan sesudah Obed terlahir, maka Naomi menggendong. Naomi Israel menggendong. Amen. Sesudah mempelai wanita menerima benih dari sang penebusnya, yang adalah Yesus Kristus. Benih daripada mempelai pria adalah firman itu sendiri. Firman penebusan, firman restorasi. Haleluya. Itulah yang sekarang sedang ada di dalam rahim mempelai wanita. Jadi Anda harus memiliki akan benih firman Tuhan di rahim spiritual Anda. Haleluya. Bukan gereja yang besar yang ada di rahim Anda. Bukan nama besar yang di rahim Anda. Bukan popularitas yang di rahim Anda. Tapi adalah Yesus Kristus, firman yang penuh, firman yang asli, firman yang seperti gereja mula-mula, seperti yang dulunya diajarkan oleh para rasul. Haleluya. Anda sedang dikembalikan kepada bapak-bapak Pentakosta Anda, sehingga Anda menikmati akan kasih yang mula-mula. Kasih yang satu itu, one love. Bukan one love-nya akan pelangi tersebut, tapi one love yang asli. Itulah kasihnya Allah, itulah Kristus, karena Allah adalah kasih. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan kiranya apa yang saya sampaikan pada dini hari atau pagi subuh ini akan menjadi perenungan yang dalam bagi Anda, supaya Anda bisa memastikan bahwa Anda lah Rut di akhir zaman. Anda sedang berada di lantai pengirikan, atau Anda di tempat yang lain. Dan jika Anda di tempat yang lain, segera datang ke lantai pengirikan, mengikuti jejak Rut di perjanjian lama. Karena Anda harus mengikuti prosedur yang sama. Tidak peduli siapapun Anda, masing-masing kita harus mengikuti prosedur yang sama. Karena Rut adalah gambaran mempelai wanita bangsa kafir di akhir zaman, yang menyatu dengan Boas dan akan masuk ke rumah Boas, menerima benihnya Boas, firman itu sendiri, dan akan melahirkan Yesus Kristus di pertemuan di angkasa, di pertemuan di udara, dan akan dibawa masuk ke perjamuan kawin malam anak domba. Dan ketika Rut mempelai wanita di atas sana, Naomi akan memperoleh penebusannya. 144.000 Israel di Wahyu 7 akan beroleh penebusannya di bawah pelayanan Musa dan Elia. Dan jangan sampai Anda masuk ke era tersebut. Anda harus ada di atas. Terpujilah nama Tuhan kita, dan kiranya Tuhan berkati Anda semuanya, dan kiranya kekayaan surgawi melimpah atas hidupmu dan memberkati akan pelayanan Anda, dan Anda menjadi manusia-manusia yang kaya, manusia-manusia surgawi yang dibaptis Roh Kudus, yang dibungkus oleh tubuh terestrial jasmani ini untuk memanifestasikan Kristus yang hidup di zaman ini. Shalom. Tuhan berkati Anda semuanya. Tuhan berkati Bro Alex, dan Tuhan berkati semua yang sedang mengikuti Zoom ini. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan pada Bro Alex. Amin. Haleluya. Tuhan. Bapak Ibu terberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Mohon tangannya dilambaikan ya. Haleluya, amin. Amin. Baik. Sekiranya kalau ada yang mau bertanya, karena waktu sekarang sudah 7:30 waktu Manado. Pak Alex, mungkin untuk pertanyaan karena waktu Pak sudah pernah mau bekerja, mungkin next kita lanjutkan. Ini kita akan schedule kembali Pak Pendeta Huto Purbaya. Tuhan. Terima kasih Pak. Firman-Nya sangat memberkati. Ya, firman yang kita butuhkan di akhir zaman. Amin. Baik, mohon kesediaan Brother Daniel Sitanggang untuk membawakan doa sekaligus doa penutup. Silakan, Brother. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati saudara-saudari semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi di pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai aktivitas kami, rutinitas kami, terlebih dahulu Engkau sudah melawat kami pagi ini dengan firman-Mu yang mulia,
firman-Mu yang manis Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan yang sedang Kau tetapkan Tuhan Yesus, Pastor Ito Rumbayan Tuhan, boleh Kau pakai Tuhan untuk berbicara bagi kami di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Tuhan buat persekutuan doa pagi, ibadah pagi yang boleh diselenggarakan Tuhan Yesus oleh persekutuan Anastasis Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap anggota yang ada di dalamnya, pengurus yang ada di dalamnya Tuhan Yesus dengan melimpah di dalam kasih karunia-Mu. Firman yang boleh disampaikan pada pagi hari ini boleh melawat hati kami, boleh menerpa jiwa kami, dan menghidupkan sesuatu di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami memiliki sebuah kepastian yang lebih lagi, pengertian yang lebih lagi Tuhan, untuk menjalani hari-hari ini Tuhan, hari-hari terakhir ini Tuhan, untuk tampil sebagai Kristen-Kristen yang sejati di akhir zaman ini Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh nyanyian di awal. Apakah yang akan Kau persembahkan di akhir hidupmu? Apakah yang seharusnya kami persembahkan Tuhan di akhir hidup kami Tuhan Yesus? Dan kami tidak ingin didapati berada dalam posisi penuh tanya Tuhan. Kami ingin mendapati bahwa setiap pertanyaan di dalam hati kami boleh Engkau jawab Tuhan dengan jawaban firman Tuhan, sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan sebuah kepastian Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Berkati saudara kami Tuhan, hamba-Mu Pastor Ito Rumbayan Tuhan dengan melimpah. Berkati keluarga, berkati jemaat Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu ini, berkati Tuhan Yesus sebagai MC Tuhan, saudara kami Brother Alex Pandi Tuhan, Kau terus pimpin kehidupannya Tuhan, dan dengan melimpah sama keluarga. Berkati juga pengurus persekutuan Anastasis Tuhan Yesus, haleluya, dengan melimpah di dalam kasih karunia-Mu, dan setiap orang yang boleh hadir dalam pertemuan pagi ini. Dan kami menantikan jika Engkau menghendaki Tuhan, ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, pertemuan lanjutan, sehingga firman-Mu ini Tuhan Yesus, hal-hal yang mulia yang sudah Kau bentangkan di hari terakhir ini Tuhan, semakin lebih lagi Tuhan diberitakan dan dinyatakan Tuhan bagi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, mengucap syukur, kami serahkan hidup kami serahkan aktivitas kami, rutinitas kami, dan percaya Engkau akan memberkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Brother Daniel. Selanjutnya ibadah selesai, kami kembalikan ke Eri selaku koordinator. Ya, kita akan menerima berkat lewat Bapak Pendeta Nathanael. Silakan Pak Pendeta. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan, kehendak kita arahkan dan serahkan sepenuhnya, selengkapnya, seutuhnya kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Ito. Tuhan Yesus memberkati, firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Atas nama PD Anastasis, kami mengucapkan terima kasih untuk semua tim Raja Wali, Pak Alexander Pandi, dan Pak Daniel Cikanggang, dan juga teman-teman yang lainnya. Kita akan schedule lagi untuk pertemuan selanjutnya lewat Pak Alexander Pandi. Untuk Pak Itok bisa melanjutkan lagi apa yang sudah diberikan kepada jemaat di zaman. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati atas kehadiran saudara. PD Anastasis akan ada doa pagi Senin sampai Jumat dengan link yang sama, jam yang sama, dan kita akan diberkati oleh para hamba Tuhan yang kita pakai. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sehat, semangat terus, penuh firman, penuh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Amin. Pak Roh, Kanada, Shalom. Salam. Ya, puji nama Tuhan.